Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Semoga para subscriber Jejak Beksi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan mengupas betapa dahsyatnya mukjizat dari sholat tahajud. Sahabat Jejak Beksi sekalian, bertemu dengan jodoh yang sesuai keinginan merupakan impian setiap orang. Namun, tentunya kita amat menyadari bahwa jodoh adalah rahasia ilahi Robi yang tak pernah kita ketahui sebelumnya. Sebagian orang mungkin tidak akan kesulitan menemukan calon pendamping hidup. Namun, sebagian yang lain merasa galau dan baper lantaran Allah masih belum mempertemukan dengan jodohnya. Nah, jika di antara kamu masih galau karena belum bertemu dengan jodohmu, maka kamu bisa bercermin dan mengambil hikmah dari kisah nyata tentang seorang lelaki buta yang miskin dan mendapatkan jodoh lewat doa. Lelaki buta dan miskin tersebut bernama Hanbal yang hidup di negara Yaman, Timur Tengah. Memiliki mata yang buta sejak lahir membuat Hanbal tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Meski begitu, orang tuanya selalu memanggil guru ngaji datang ke rumah untuk mengajarkan Hanbal hingga akhirnya ia pun menjadi penghafal Al-Quran. Di usianya yang menginjak 25 tahun, Hanbal merasa ingin menikah. Ia pun mengutarakan keinginan itu pada sang ayah. Kemudian ayahnya berkata, "Anakku, siapa yang mau menikah denganmu? Matamu buta dan kamu pun tidak punya pekerjaan. Mungkin kalau ada orang yang simpati terhadapmu, baru kita bisa menikahkanmu." Mendengar jawaban sang ayah, Hanbal pun merasa sedih dan terpukul. Sebagai umat muslim yang taat, Hanbal memutuskan untuk mengadukan segala keluh kesahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun selalu bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah. Dalam doanya, Hanbal selalu memohon, "Ya Allah, ya Tuhanku, karuniakanlah aku wanita yang paling cantik di Yaman, yang paling pintar, dan yang paling kaya." Doa tersebut selalu Hanbal panjatkan selama 30 hari tanpa putus. Selama 1 bulan penuh, ia memanjatkan doa yang sama seusai melaksanakan sholat tahajud. Dan keajaiban itu pun datang. Di malam ke-31, Hanbal bermimpi didatangi oleh seorang pria yang berkata padanya, "Hai anak muda, jodohmu namanya Jahira. Ayahnya adalah tokoh masyarakat di kota sebelah bernama Amir Hasid. Besok datanglah untuk melamarnya." Terbangun dari mimpinya, Hanbal pun kaget dan segera pergi ke masjid bersama ayahnya untuk melaksanakan sholat subuh. Sepulangnya dari masjid, Hanbal bertanya tentang mimpinya ini pada sang ayah. "Ayah, apakah di sebelah kota ada tokoh masyarakat bernama Amir Hasid?" tanya Hanbal. "Ada," sahut sang ayah. Hanbal bertanya kembali, "Apakah Amir Hasid punya anak perempuan bernama Jahira?" "Iya, benar," jawab ayahnya sedikit agak heran. Dengan cepat Hanbal pun mengatakan, "Kalau begitu, lamarkan Jahira untukku, ayah." Sang ayah pun tak mampu menyembunyikan rasa kagetnya mendengar apa yang dikemukakan Hanbal. Lalu dengan lembut ia pun berkata, "Apa kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan tadi, nak? Jahira itu terkenal karena cantiknya, pintarnya, dan kekayaan harta yang ia punya. Semua orang yang datang melamarnya selalu ia tolak. Dan kamu tidak sekolah, mata kamu buta, tidak ada pekerjaan, mau melamar dia?"
"Ayah," sahut Hanbal, "semalam aku bermimpi kalau aku harus melamar wanita itu. Aku bahkan sebelumnya tidak tahu kalau di kota sebelah ada wanita bernama Jahira." Karena tak mau mengecewakan hati anaknya, akhirnya sang ayah pun berkata, "Baiklah nak, besok kita akan melamarnya," jawab si ayah. Keesokan harinya, Hanbal dan ayahnya pun pergi ke rumah sang tokoh masyarakat, Amir Hasid, dengan tujuan untuk melamar putrinya. Sesampainya di sana, Amir Hasid pun menyambut keduanya dan bertanya maksud kedatangan mereka ke rumahnya tersebut. Ayah Hanbal mengatakan, "Ini anak saya, buta matanya, tapi ia hafal Al-Quran," sembari memperkenalkan Hanbal pada Amir Hasid. "Entah kenapa, ia meminta saya untuk melamar anak Anda karena dia mimpi semalam." Tanpa pikir panjang, Amir Hasid menyetujui lamaran Hanbal pada putrinya. Ayah Hanbal pun heran dan bertanya mengapa Amir Hasid langsung spontan menerima lamaran putranya itu. "Karena saya juga mimpi tadi malam kalau hari ini akan datang anak menantu saya, namanya Hanbal, dan ciri-cirinya seperti ciri-ciri anak Anda itu. Matanya buta, hafal Al-Quran, dan berasal dari kota sebelah," sahut tokoh masyarakat tersebut. Kemudian ia berkata kembali, "Tapi maaf, saya harus tanya dulu kepada anak saya, dia mau atau tidak." Ayah Hanbal pun mengangguk. Kemudian Amir Hasid pun masuk ke kamar putrinya. Amir Hasid sudah kenal dengan kebiasaan Jahira yang selalu menolak setiap lamaran laki-laki yang datang padanya. Ia pun bertanya pada putrinya tersebut, "Nak, ada seorang laki-laki dari kota sebelah. Matanya buta, tapi dia hafal Al-Quran dan mau melamarmu." Secara spontan, Jahira menjawab, "Iya ayah, nikahkan aku dengan laki-laki tersebut." "Tapi kamu belum melihat orangnya," kata sang ayah agak keheranan. Sambil tersenyum, Jahira pun menjawab, "Karena tadi malam aku bermimpi didatangi pria yang mengatakan, akan datang jodohmu besok, namanya Hanbal dari kota sebelah. Ia buta matanya dan hafal Al-Quran. Maka terimalah lamarannya, karena ia adalah suami terbaik." Singkat cerita, Hanbal pun menikah dengan Jahira. Akhirnya, doa yang dipanjatkan Hanbal selama 1 bulan lamanya ini berubah manis. Allah mengabulkan doa Hanbal dengan memberikan jodoh seorang wanita yang paling cantik, paling pintar, dan paling kaya di Yaman, berkat keteguhannya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para sahabat jejak beksi sekalian, dari cerita singkat di atas kita dapat memetik hikmah bahwa doa merupakan kekuatan yang luar biasa untuk kita selaku umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka janganlah pernah merasa malas, apalagi bosan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.